Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnita Ulfamunte mewakili kelompok 8 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Usul Fikih yang berjudul Sumber Hukum Islam 1 yaitu Al-Quran. Dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Muhaisin. Pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah. Yang membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi, pada hadis qudsi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seluruh teks Al-Quran berbahasa Arab, sehingga tidak ada satupun ayat atau kalimat yang diambil dari bahasa non-Arab atau yang biasa disebut dengan a'jam. Yang ketiga, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Arti mutawatir sendiri adalah periwayatan Al-Quran tersebut diriwayatkan dari satu generasi kepada generasi lain, di mana setiap generasinya berjumlah sangat banyak dan tidak terputus sehingga tidak ada kemungkinan berkumpulnya para perawi-perawi Al-Quran itu untuk melakukan suatu kedustaan atas Al-Quran, sehingga Al-Quran bersumber dari Allah itu pasti dan tidak ada keraguan. Kedudukan Al-Quran sendiri, Al-Quran menjadi sumber pertama ajaran Islam sekaligus sumber utama dalam pengambilan hukum Islam. Wajib ke atas seluruh manusia berpegang padanya. Siapa yang mengingkarinya sebagai sumber utama ajaran Islam dan syariatnya, ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Bahkan apabila ia mengingkari satu huruf semata dalam Al-Quran, sepakat para ulama bahwa orang tersebut telah murtad. Kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, komprehensif. Al-Quran merupakan kitab yang super lengkap, isinya mencakup segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Yang kedua, universal. Al-Quran bersifat universal, artinya sesuai dan layak untuk diterapkan di setiap ruang dan waktu. Yang ketiga, kesesuaian dengan penemuan-penemuan mutakhir. Tidak heran apabila penemuan-penemuan mutakhir lagi modern pada hari ini ternyata jauh-jauh hari telah termaktub di dalam Al-Quran. Yang keempat, mengandung informasi masa depan. Al-Quran mengandung berbagai informasi masa depan yang telah terrealisasi atau terbukti kebenaran. Yang kelima, ketinggian bahasa. Al-Quran mengandung ketinggian bahasa yang bahkan diakui oleh pakar bahasa Arab yang bukan Muslim. Pilihan kosakatanya, struktur kalimatnya, kefasihan, teknik penyampaian, efeknya, serta seluruh yang terkait dengan bahasa Al-Quran sangat mengagumkan. Hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Merupakan kewajiban mengesahkan Allah dan larangan menyekutukannya, mempercayai para malaikatnya, kitab-kitab beserta Rasul yang ia utus, serta akan datangnya hari kebangkitan. Yang kedua ada amal perbuatan, yaitu terkait dengan perbuatan manusia, baik terkait dengan ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Juga seputar muamalah seperti transaksi bisnis. Yang ketiga ada akhlak. Al-Quran mengajarkan berbagai budi pekerti yang luhur yang mesti dipegang oleh seluruh manusia sepanjang masa, seperti jujur, berani, sabar, dan giat bekerja. Dalalah Al-Quran. Dalalah merupakan makna yang ditunjuki oleh Al-Quran. Dari segi tunjukkan makna, Al-Quran terbagi kepada dua jenis, yaitu yang pertama dalalah qat'i, adalah lafaz yang turun di dalam Al-Quran yang jelas maknanya dan tidak memiliki makna lain kecuali satu makna tersebut. Dan yang kedua adalah dalalah zanni, adalah tunjukkan makna ayat Al-Quran yang memiliki dua makna atau bahkan lebih sehingga membuka ruang penafsiran bagi kalangan ulama. Sekian presentasi dari kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.